Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian di sini kita akan belajar bersama tentang analisis AD dan AS, yaitu agregat jumlah dan agregat satu dan jangka panjang di materialnya teori ekonomi makro 2. Baik, langsung saja untuk menjawab tentang teori agregat, kita akan dari sisi is dan RM. Di is RM ini kan kurva yang berhubungan dengan analis tentang investasi dan saving, kemudian tentang peningkatan terhadap uang dan pengelolaan terhadap uang juga. Nah, kemudian di dua kurva ini merupakan adalah kurva model IS di sisi kiri, dan kemudian di sisi kanan kurva peningkatan agregat, di mana kurva IS-FN ini mencerminkan dari kurva analisis kita tentang permintaan agregat. Oke, yang pertama tentang modifikasi kurva permintaan agregat dengan model ISLM. Di bagian satu ini menunjukkan model ISLM, yaitu kenaikan tingkat harga P1 ke P2, itu P1 ke P2. Ini menunjukkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Nah, kemudian bagian 2 ini menunjukkan kurva permintaan agregat yang meringkas hubungan antara tingkat harga dan pendapatan. Ini jadi semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah tingkat pendapatan. Artinya semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah tingkat pendapatan. Oke, pengaruh daripada pendapatan di kurva permintaan sini ini tidak lepas dari pengaruh daripada pergerakan di kurva SLM, di mana di pergerakan kurva SLM ada pergerakan daripada harga tersebut akan mempengaruhi daripada penurunan atau penaikan daripada pendapatan nasional atau aktif. Nah, di mana sini ada di model ISLM, adalah di model investasi saving and loan money, dengan adanya perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi daripada permintaan terhadap uang tersebut, dan ini akan berdampak pada mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta, dan akan berdampak pula pada pendapatan atau output yang diperoleh. Nah, sekali untuk bisa menganalisis daripada kurva agregat ini tidak lepas daripada untuk menganalisis daripada kurva model SLM. Jadi model SLM ini sangat kuat kaitannya terhadap analisis kita di permintaan agregat. Seperti contoh tadi sudah saya buka bahwa ada pergerakan harga diakibat oleh di kurva SLM ini, maka akan mengakibatkan terhadap permintaan di kurva permintaan agregat akan mengalami perubahan pula, khususnya terhadap harga dan akan berdampak pada perubahan daripada pendapatan atau output yang diperoleh. Yang kemudian untuk penawaran agregat jangka panjang, itu di mana kita menggunakan teori klasik yang mengajarkan bahwa kurva penawaran agregat atau agregat supply ini berlaku jangka panjang, sehingga bentuk kurva penawaran adalah yang tegak atau vertikal seperti ini. Ini kurvanya untuk penawaran jangka panjang. Yang kita bisa lihat di sini adalah di mana jumlah output yang diproduksi tergantung pada jumlah K dan tenaga kerja atau L yang tetap serta pada teknologi yang tersedia. Nah, menurut teori klasik jumlah output Y ini tidak tergantung pada P, sehingga bentuk kurva penawaran agregat ini memang benar enggak. Artinya LRAS atau long run aggregate supply menurut teori klasik ini, di mana jumlah output yang ini tidak tergantung pada P, sehingga bentuk kurva penawaran ini benar-benar tegak. Artinya bergantung pada apa? Artinya bergantung pada keadaan L. Artinya kurva yang tegak vertikal LRS ini tidak bergantung pada apa? Tidak bergantung pada P, tapi bergantung pada kapital N labor yang ini pada L. Artinya semakin tinggi tingkat perubahan daripada keadaan L, maka akan mengakibatkan perubahan daripada kurva penambahan jangka panjang akan mengalami perubahan yang signifikan, dan ini akan berdampak pada apa? Pada pendapatan yang suatu output yang diperoleh. Oke. Di keseimbangan pasar, kita melihat pertama di keseimbangan pasar ini jadi pada titik perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, kemudian jadi keseimbangan jangka pendek dari perpotongan adalah perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat, yang dimana hal ini kita ngomong jangka pendek dulu ya, nanti ini akan berdampak pada jangka panjang. Nah, begitu pula nanti kita ngomong jangka panjang, dari perekonomian adalah perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva permintaan agregat jangka panjang yang tegak. Tadi yang di atas, sekarang yang tegak. Artinya keseimbangan jangka
panjang ini juga dipengaruhi oleh keseimbangan jangka pendek. Nah, perlu diketahui bahwa kenyataan yang sesungguhnya lebih rumit dari yang diasumsikan, yaitu meskipun kebanyakan harga atau aku dan jangka pendek, beberapa harga mampu merespon cepat terhadap situasi yang berubah. Nah, tetapi asumsi tersebut dipakai agar kasus yang dihadapi menjadi lebih sederhana dalam analisis awal penawaran agregat. Nah, jadi kita akan melihat keseimbangan tersebut ada di sini, di mana keseimbangan untuk perekonomian ini ada di titik A dan titik B, karena kurva penawaran agregat adalah vertikal dalam jangka panjang. Sekali ingat ya, dalam jangka panjang itu kurva penawaran agregat dia vertikal, maka penurunan permintaan agregat ini mempengaruhi tingkat harga, tetapi pada tingkat output adalah tetap. Kita kurva di sini adalah di mana perubahan dalam jangka panjang itu di kurva permintaan agregat dan permintaan dan penawaran agregat. Artinya di titik A dan di titik B ini bukan keseimbangan, ini diakibatkan penurunan pada permintaan agregat. Dengan adanya penurunan permintaan agregat, maka akan mengakibatkan tingkat harga dalam jangka panjang akan menurun. Tetapi dalam kondisi lain adalah output itu dia malah berubah khusus untuk jangka panjang. Khusus untuk jangka panjang, dengan adanya penurunan permintaan agregat dari AD1 ke AD2 akan mengakibatkan penurunan tingkat harga dalam jangka panjang, tapi di sisi adalah output tidak mengalami perubahan. Nah, penurunan jumlah uang beredar ini menggeser kurva permintaan. Apa hubungan dengan yang tadi itu? Tadi itu kita ngomong secara vertikal, ini vertikal. Sekarang kita ngomong secara horizontal, di mana adalah Song-Rad supply, di mana adalah penawaran jangka panjang ini dari segi horizontal ya, kalau ini dari vertikal ya. Di mana sini keterangan adalah penurunan jumlah output beredar ini menggeser kurva permintaan positif between ke kiri dari AD1 ke AD2. Nah, keseimbangan perekonomian bergeser dari titik A ke titik B karena kurva penawaran agregat adalah horizontal dalam jangka pendek, maka penurunan permintaan agregat ini mengurangi tingkat output. Nah, dengan adanya penurunan permintaan agregat dengan kasus yang horizontal ini dari AD1 ke AD2, maka akan berdampak pada apa? Pada pertama adalah mengurangi tingkat output tersebut, akan berdampak outputnya akan berkurang. Ini dalam jangka pendek ya, ketika harga adalah mengalami kekuatan, maka akan berdampak pada berkurangnya daripada outputnya peroleh. Di satu sisi adalah ini akan bernambah pula akan mengurangi juga tingkat output artinya tingkat output itu tidak mengalami penurunan, tetapi satu sisi adalah output terhadap kurva ini, artinya kasus yang ini ya, mengalami perubahan, tapi harganya tidak mengalami perubahan. Nah, kalau kita lihat di kurva yang di atas adalah di mana perubahan dari harga, tapi di sini adalah output tidak mengalami perubahan. Artinya di jangka panjang itu harga akan mengalami perubahan, tapi output tidak mengalami perubahan. Nah, satu sisi adalah dalam jangka pendek adalah yang mengalami perubahan outputnya saja, tapi harga tidak mengalami perubahan. Nah, dapat diringkas bahwa selama periode waktu yang panjang, harga adalah fleksibel, kurva penawaran agregat adalah vertikal, dan perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga, tapi tidak pada tingkat output. Nah, selama periode waktu yang pendek, harga adalah kan kaku, kurva penawaran, artinya di sisi kurva penawaran ya. Nah, sehingga kurva penawaran agregat adalah horizontal. Nah, perubahan permintaan agregat ini adalah mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian kita. Nah, sekarang bagaimana sih perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang? Anggaplah perekonomian pada awalnya berada dalam keseimbangan jangka panjang seperti yang dilihat pada gambar yang ini ya. Nah, terlihat ada 3 kurva. Sebenarnya ada 3 kurva ya. Itu kurva penawaran agregat, itu kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva penawaran jangka pendek. Nah, keseimbangan jangka panjang artinya terpotong antara permintaan dan penawaran. Sehingga di sini adalah di AD dan anggaplah di titik A ini ya, AD dan AS ini adalah titik di mana transisi terhadap jangka pendek ke jangka panjang. Nah, yang kemudian harga-harga yang telah disesuaikan untuk mencapai keseimbangan jangka panjang itu kan sebabnya adalah dengan harga-harga yang telah disesuaikan untuk transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Artinya di jangka panjang ini harga juga memiliki peran yang signifikan terhadap transisinya atau perubahannya perekonomian dari jangka pendek ke jangka panjang.
Nah, oleh karena itu, maka ketika perekonomian berada dalam keseimbangan jangka panjang, maka kurva penawaran agregat jangka pendek harus melalui titik perpotongan tersebut. Nah, ini perpotongan yang ini maksud. Oke. Nah, contoh misalnya adalah Bank Sentral atau BI mengurangi jumlah uang beredar dan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri seperti tergambar di bawah ini. Ini mengalami perubahan dari ke kiri. Kemudian dalam jangka pendek, harga dalam mengalami harga tidak mengalami perubahan. Kemudian sehingga perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Output dan kesempatan kerja turun ke bawah tingkat alamiah, yang berarti perekonomian mengalami resesi. Nah, selama itu dalam menangani permintaan yang rendah, upah dan harga akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena di satu sisi adalah permintaan ini mengalami perubahan, karena di satu sisi adalah BI mengurangi jumlah uang beredar, maka ini terhadap uang akan mengalami penurunan. Ini akan berdampak pada output juga mengalami penurunan. Nah, penurunan tingkat harga yang berangsur-angsur ini menggeserkan perekonomian ke bawah sepanjang kurva permintaan agregat atau move long ke titik C yang merupakan keseimbangan jangka panjang yang baru. Inilah akibat daripada yang pertama kasusnya adalah di mana bank sentral mengurangi jumlah beredar, jadi ini akan pada kurva permintaan agregat bergeser ke kiri seperti pada kurva di bawah ini. Dan dalam jangka pendek ini harga mengalami kekuatan atau tidak mengalami perubahan sehingga perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Itu maksudnya. Oke, pada keseimbangan jangka panjang yang baru di titik C ini, di titik C yang ini, output dan kesempatan kerja kembali ke tingkat alamiah, tapi harga menjadi lebih rendah. Harga mengalami lebih rendah yang ini dari yang dari P1 ke P0 karena ada perubahan keseimbangan dari A, B ke C. Yang kemudian jadi pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat output dalam jangka pendek, tapi pengaruh ini berkurang sepanjang waktu ketika perusahaan menyelesaikan harganya. Oke, itu merupakan adalah sekilas tentang AD dan S jangka panjang. Semoga bisa dipahami pertemuan kali ini. Saya akhiri pertemuan kali ini dan ini adalah tugasnya, silakan dikumpulkan minggu depan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.